Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku sekalian. Kita saat ini memasuki materi bab yang kedua, yaitu tentang Asmaul Husna. Namun sebelumnya mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kita awali kegiatan kita dengan bertadarus membaca Al-Quran. Surah Al-Hasyr ayat 22 sampai dengan 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Anak-anakku, sekarang kita memasuki pengertian Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna dalam bahasa Arab berasal dari kata al-asma yang artinya nama yang merupakan bentuk jamak dari al-ism, ada dalam bentuk tunggalnya. Al-Husna itu sendiri artinya yang paling baik. Secara istilah, arti dari Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik atau terindah. Lebih dari itu, Asmaul Husna ini tidak hanya mengacu pada nama-nama, melainkan juga mencakup sebutan, gelar, hingga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jumlah Asmaul Husna. Jumlah Asmaul Husna seluruhnya secara pasti hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Di luar jumlah 99, ada yang berpendapat jumlahnya 100, 200, 1000, bahkan tidak terhitung karena begitu banyaknya. Sementara itu, jumlah yang 99 itu adalah asma yang termasyhur. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah rawahul Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. 100 kurang 1, barang siapa yang menghafalnya, maka ia akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalil nakri Asmaul Husna diantaranya adalah sebagai berikut dalam surah Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. 2. Surah Al-Isra ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi sholatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Artinya, katakanlah Muhammad, serulah Allah dan serulah Ar-Rahman dengan nama-nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya atau usahakan jalan tengah di antara keduanya. Pembagian Asmaul Husna. 1. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat zat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Hayyu Maha Hidup, Al-Alim Maha Mengetahui, Al-Ali Maha Tinggi, kemudian As-Sami Maha Mendengar, Al-Aziz Maha Mulia, Al-Basir Maha Melihat, dan Al-Qawi Maha Kuat, serta Al-Qadir Maha Kuasa.
Yang kedua, Asmaul Husna atau asma Allah yang menunjukkan sifat perbuatan atau fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Kemudian selanjutnya Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. At-Tawwab, Allah Maha Penerima Taubat. Kemudian Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Dan yang ketiga, Asmaul Husna yang menunjukkan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Al-Quddus, Allah Maha Suci. Kemudian yang kedua As-Salam, Allah Maha Selamat. Yang keempat, asma-asma Allah yang menunjukkan beberapa sifat tetapi tidak menunjukkan makna tunggal. Di antaranya Al-Majid yang Maha Mulia. Kemudian Al-Hamid yang Maha Terpuji. As-Samad yang bergantung padanya seluruh makhluk. Al-Azim yang Maha Agung. Makna Asmaul Husna dan implementasi dalam kehidupan. Yang pertama Al-Karim. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia. Makna Al-Karim secara lengkap yang Maha Mulia merupakan Asmaul Husna yang terdapat dalam Asmaul Husna yang menghimpun makna segala bentuk kebaikan dan pujian yang tidak hanya dalam aspek pemberian semata karena aspek tersebut hanyalah salah satu bentuk kesempurnaan. Maknanya Fata'alallahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Artinya maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki kemuliaan. Implementasi Al-Karim dalam kehidupan di antaranya satu, menebarkan kebaikan di manapun berada, bersikap pemaaf dan lapang dada kepada siapa saja, senantiasa menunaikan amanah yang diberikan kepadanya, memiliki empati dan simpati yang tinggi kepada yang membutuhkan, menjadi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua, Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya Allah Maha Pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama manusia. Keamanan dan rasa aman yang diperoleh manusia merupakan bukti kasih sayang dan kekuasaan Allah SWT. Manusia akan memperoleh ketenangan hati, jiwa selalu ingat dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Artinya yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Implementasi al-mu'min dalam kehidupan. Satu, memberikan rasa aman kepada siapapun, tumbuhnya rasa optimis tegar menghadapi segala cobaan, berpartisipasi aktif menjaga keamanan lingkungan sekolah dan masyarakat, dan yang keempat, mentaati rambu lalu lintas dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, al-wakil. Makna al-wakil. Al-wakil adalah Asmaul Husna yang mengandung pengertian yang mencukupi atau menjamin, mengandung makna umum dan khusus. Al-Wakil dalam arti umum ditunjukkan oleh firman Allah SWT surah Al-An'am ayat 102. Bunyinya wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dialah pemelihara segala sesuatunya. Kemudian yang berikutnya juga sementara itu al-wakil dalam arti khusus ditunjukkan dalam firman Allah Quran surah An-Nisa. Wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Dan bertakwalah kepada Allah dan cukuplah Allah yang menjadi pelindung kita semua tentunya. Anak-anakku sekalian, implementasi al-wakil dalam kehidupan. Yang pertama,
senantiasa memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, berdoa kepada Allah agar tetap terjaga dari kejahatan manusia. Yang ketiga, memiliki kepedulian terhadap urusan saudaranya yang seiman. Yang keempat, menjaga segala hal yang diamanahkan kepada dirinya. Yang kelima, mengerahkan segala kekuatan yang sudah dianugerahkan Allah kepada dirinya untuk berkhidmat kepada umat dan memberi manfaat kepadanya. Dan yang keenam adalah menyandarkan seharusnya hanya kepada Allah semata setelah berikhtiar. Al-Matin. Makna Al-Matin. Al-Matin artinya zat yang sangat kuat atau kukuh. Adapun maknanya adalah zat yang memiliki kekuatan sempurna yang kemampuan dan kuasanya mencapai puncak tertinggi. Tidak ada yang mengalahkan dia, siapapun, baik yang ada di bumi maupun di langit. Tidak ada penggerak di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Implementasi Al-Matin dalam kehidupan memiliki tekad yang kuat dalam menjaga keutuhan negara Indonesia. Dua, hanya berpegang teguh kepada tali agama Allah SWT. Yang ketiga, berusahalah sekuat tenaga untuk mengendalikan hawa nafsu yang terdapat dalam dirinya. Yang keempat, memiliki prinsip dan pendirian yang kokoh untuk menyebarkan Islam yang memberikan rahmat kepada segenap alam. Islam rahmatal alamin. Yang berikutnya Al-Jami. Makna Al-Jami. Al-Jami artinya yang maha penghimpun. Maknanya adalah zat yang menyatukan segala sesuatu yang tidak ada satupun yang dapat mencerai-beraikannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 9. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya Allah, Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Implementasi dari Al-Jami dalam kehidupan, yang pertama, kuatkanlah semangat persatuan agar tidak mudah dipecah belah. Kedua, tumbuhkan sikap ukhuwah Islamiyah di antara sesama umat Islam tanpa melihat ras, etnis, bahkan negara. Ketiga, kembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan antara sesama umat Islam selama perbedaan tersebut bukan masalah usul atau pokok. Dan yang keempat, mengajak umat Islam untuk senantiasa taat kepada Allah, Rasul, Ulil Amri selama perintah Ulil Amri tersebut tidak menyalahi aturan agama. Yang berikutnya Al-Adl. Makna Al-Adl artinya yang maha adil. Maknanya adalah bahwa Allah SWT suci dan bersih dari berbuat sifat zalim dan menentukan secara zalim. Dialah Allah yang memberikan orang yang berhak sesuai dengan haknya, zat yang meletakkan kepada segala sesuatu pada tempatnya, tidak ada yang keluar darinya selain keadilan. Allah SWT berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Implementasi dari sifat al-adl di antaranya adalah dalam kehidupan adalah yang pertama, memberikan perlakuan yang sama kepada semua manusia, menetapkan hukum yang sama kepada siapa saja yang bersalah, tidak menerapkan tumpul di atas tajam ke bawah. Yang ketiga, hendaknya menempatkan sesuatu pada tempatnya sehingga tidak menimbulkan masalah. Yang keempat, jadikanlah bagian dari solusi bukan bagian dari masalah. Yang kelima, tidak melakukan keberpihakan ketika menjadi seorang yang dipercaya untuk memutuskan suatu perkara atau sesuatu yang lainnya dan bersikap adil kepada sesama. Yang berikutnya al-akhir. Makna al-akhir adalah yang terakhir. Maknanya adalah zat yang kekal, yang sendiri tanpa akhir. Maha suci Allah, tidak boleh sebaginya sifat fana. Dia maha akhir karena memfanakan makhluknya dan dia sendiri kekal setelah semua makhluknya fana. Sifat lahir milik Allah SWT berarti kekekalannya setelah berakhirnya segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang terakhir selain Allah menjadikan setelahnya. Implementasi al-akhir dalam kehidupan menjadikan Allah sebagai tujuan peribadatan seorang hamba, meyakini sepenuh hati bahwa yang kekal abadi hanya Allah, dan yang ketiga, menyadari bahwa kematian pasti akan datang, sehingga senantiasa termotivasi untuk selalu berbuat amal kebaikan.
Cara menerapkan Asma dalam kehidupan sehari-hari. Satu, mempelajari dan mengkajinya sehingga memiliki pengetahuan tentang Asmaul Husna. Kedua, mengusahakan dengan sekuat tenaga untuk menghafal Asmaul Husna yang terdapat dalam Asmaul Husna. Yang ketiga, menjadikan lafal-lafal Asmaul Husna sebagai bagian pengingat kepada Allah. Dan yang keempat, menjadikan hafalan Asmaul Husna sebagai bacaan ketika melaksanakan sholat. Serta yang kelima, menerapkan perilaku akhlakul karimah dengan meneladani asma-asma Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Hikmah menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan. Satu, memperoleh keyakinan akan adanya rahmat hidayah taufik serta inayah Allah. Yang kedua, mendapatkan ganjaran berupa pahala sehingga terhindar dari siksa neraka dan memperoleh surga sesuai yang dijanjikan Allah. Ketiga, mendapatkan simpati banyak orang karena sudah memiliki pribadi yang berakhlakul karimah. Keempat, mendatangkan manfaat bagi lingkungan, baik lingkungan alam dan sosial. Dan yang kelima, menumbuhkan sikap roja, khauf, tawadu, khusyuk, taubat, ikhlas, mahabbah, tawakal hanya kepada Allah serta sifat lainnya saat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan singkat tentang Asmaul Husna, yaitu bab 2 dari pelajaran kita. Selanjutnya mari kita bersama-sama membaca Asmaul Husna. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabir, Ya Basit, Ya Hafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Washi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'alli, Ya Bad, Ya Tawwab. Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Ahad, Ya Malikul Mulk, Ya Dzul Jalali wal Ikram. Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dhar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya